tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan buat kesetiaan Tuhan. Thank you Lord. Dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Mari sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia. Bukan setia melayani. Kami mau mengasihimu ya Tuhan. Mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Mari sekali lagi yuk sama-sama katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidup kami Tuhan. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, yes, yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Sama-sama katakan, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Untuk selamanya ku kan setia, melayani, mengasihi. Malam hari ini kami nyatakan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku
Mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu katakan, Kaulah Tuhan. Yes. Kaulah. Tak kesetiaan di katakan sama-sama, untuk selamanya ku kan setia. Ini janji kami malam hari ini Tuhan. Kami mau melayani-Mu, mengasihi-Mu. Tiada seperti-Mu Yesus. Yesus, Kau Allah. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekali. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Engkau setia. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Kami deklarasikan malam ini, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Yuk lagi sama-sama angkat kedua tanganmu. Come on. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia, melayani, yes, mengasihi-Mu. Nyatakan sekali lagi, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Nyatakan di sepanjang hidupku. Hidupku untuk selamanya. Oh, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Nyatakan sekali lagi, tiada Tuhan seperti-Mu Yesus. Kau Allahku yang setia.
Kami percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Saat Tuhan hadir, Dia akan mengubah apa yang buruk menjadi baik. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Sehingga apapun persoalanmu hari ini, percayalah bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Oleh karena itu, andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupanmu. Karena Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan percayalah, rancangan Tuhan itu baik adanya. Sehingga tidak ada alasan buat kita untuk tidak masuk di dalam rencana Tuhan. Mencari wajah Tuhan, mencari jalan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan, kami kembali dibukakan oleh jalan-jalan Tuhan. Karena firman Allah itu adalah pelita untuk setiap kami melangkah. Di saat kami melangkah di dunia yang gelap ini, mungkin begitu banyak tantangan, begitu banyak godaan. Tapi biarlah melalui firman Tuhan, itu menuntun setiap langkah kami. Dan engkau akan melihat di ujung jalan sana, Tuhan telah menyediakan semuanya. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara dan semuanya ada di dalam gereja, waktu kita memuji Tuhan saudara, pujilah dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena pujian itu membawa kita masuk ke dalam firman Allah. Sehingga melalui pujian saudara, hati kita itu seperti digembur, diolah sebelum firman atau benih itu ditabur. Sehingga saudara, waktu benih itu ditabur, benih itu akan bertumbuh dan berbuah. Saudara, melalui pujian ini seperti gambaran saudara, seperti doa kita yang diiramakan. Firman Tuhan saudara yang diiramakan. Sehingga saudara, kalau mungkin saja kita di rumah, kita sulit berdoa. Ya, kita tidak seperti sepupu atau saudara kita. Mereka bisa dengan suara yang lantang, dengan speaker keluar. Tapi hari ini saudara, kalau kita ada di dalam gereja, ini kesempatan kita berdoa kepada Tuhan. Dengan lantang mendeklarasikan, berdoa memperkatakan iman kita. Kenapa? Karena firman Tuhan dan doa yang diiramakan, itulah pujian. Sehingga saudara, waktu kita masuk di dalam firman Tuhan, kita sudah siap ditabur oleh kebenaran firman Allah. Sama halnya malam ini saudara, kita akan melihat atau mendengar satu tema, yaitu bicara tentang kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, ini juga ada lagunya, betul? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Sehingga waktu kita memuji Tuhan, itu kita sedang mendeklarasikan, memperkatakan firman Tuhan. Sehingga mungkin dikala waktu kita sedang galau, mungkin sedang kita takut, khawatir, waktu kita menyanyikan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, sehingga ada satu kekuatan Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Melalui apa? Rohnya. Melalui apa? Melalui iman kita. Sehingga kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Mazmur 34 ayatnya yang ke-8. Dikatakan apa? Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Nah saudara, inilah tema kita yang bicara tentang kecaplah dan lihatlah. Ini bicara ajakan Tuhan, saudara. Katalah itu artinya bicara ajakan Tuhan untuk kita bisa mengecap, untuk kita bisa melihat di tengah-tengah kesulitan kita.
Dan Mazmur 34 ini saudara ditulis oleh Daud. Di tengah-tengah pelariannya, di tengah-tengah persoalannya, dia dikejar oleh Saul saudara, ingin dibunuh. Tetapi dia masih bisa mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Artinya Bapak Ibu, di tengah-tengah persoalan kita, kalau kita mau menemukan sesuatu tentang atau kebaikan Tuhan, kita masih dan pasti bisa menemukannya. Asal kita mau mendekat dan melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Nah oleh karena itu saudara, pertama dikatakan kecaplah. Artinya bisa dirasakan, bisa dinikmati. Di dalam terjemahan aslinya saudara dikatakan ta'am. Artinya dicicipi. Dicicipi artinya bukan kata orang. Dicicipi bukan karena kita baca. Dicicipi saudara bukan kita tidak mengalami. Dicicipi artinya kita merasakannya. Saudara, kata orang cabai itu pedas. Saudara percaya enggak? Percaya apa enggak? Percaya karena sudah pernah makan cabai, betul? Tapi andai kata kita belum makan cabai, orang katakan cabai itu pedas, saudara pasti meragukannya. Ada orang mengatakan madu itu manis. Saudara percaya? Percaya karena saudara pernah mencicipi madu. Andai kata kita tidak pernah mencicipi madu, orang mengatakan madu itu manis, saudara pasti ragu. Apa benar rasanya manis? Bisa saja asin saudara. Tapi karena kita pernah mencicipi madu, maka kita tahu bahwa rasa dari madu itu adalah manis. Sehingga saudara, kalau kita mau bisa merasakan kebaikan Tuhan, terkadang Tuhan izinkan kesulitan, masalah, tantangan itu datang saudara. Bisa saja itu kecil, bisa saja itu besar. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin sedang kita mau merasakan dan bisa menikmati kebaikan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 22 ayatnya yang pertama sampai dengan kedua. Dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Goa Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hari itu, mereka pergi mencari Daud. Jadi keluarganya saudara begitu tahu Daud pergi ke Goa untuk menghindari kejaran dari Saul, mereka sekeluarga saudara, keluarga besar cari Daud ke sana. Mungkin ingin support dia, memberi kekuatan kepada dia. Tetapi saudara, ayat selanjutnya dikatakan apa? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Rupanya saudara di bawah kaki gunung itu, orang kampung sekitar itu kira-kira begitu saudara, juga mengalami kesulitan dan mereka juga mencari Daud, berkumpul di sana. Dan apa masalah mereka? Dikatakan apa? Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Kalau sekarang bahasa trennya debt collector. Betul? Saudara, rupanya orang-orang di sana mereka juga kumpul bersama dengan Daud. Setiap orang yang sakit hati juga ada. Maka ia menjadi pemimpin mereka bersama-sama dengan dia. Ada kira-kira 400 orang. Saudara, di tengah-tengah pelariannya Daud diizinkan Tuhan untuk memimpin 400 orang yang juga punya masalah utang piutang. Dikejar-kejar saudara. Tapi kenapa Tuhan izinkan masuk ke Goa? Goa di sana saudara bicara tentang kesendirian. Bicara tentang dia sedang mencari Tuhan. Dia tidak lagi menoleh ke kiri dan ke kanan, tapi dia mau mencari Tuhan. Saudara, kadang Tuhan izinkan kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita belajar punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, saudara. Yusuf, saudara perhatikan. Dia masuk ke sumur, nengok ke depan tembok, nengok ke kiri tembok, nengok ke belakang tembok. Hanya dia bisa nengok ke atas, yaitu mencari Tuhan, berseru dan berdoa kepada Tuhan.
Dan Tuhan akhirnya menjawab Yusuf, membawa dia keluar dari sumur. Begitupun halnya sama Daud yang bersembunyi di dalam goa. Waktu itu Saul nyusul. Mohon maaf saudara, Saul lagi buang hajat di situ. Daud dari belakang punya kesempatan untuk bunuh. Tapi Daud tidak lakukan itu. Dia tahu bahwa orang yang pernah diurapi Tuhan tidak boleh disentuh. Sehingga waktu Daud turun ke bawah, keluar dari goa, Tuhan menyelamatkan, prosesnya sudah selesai. Daud tunjukkan, ini loh jubahmu, aku potong. Kalau aku andai kata mau bunuh kamu, aku bisa. Tapi aku tidak lakukan. Nah saudara, itulah Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Berdoalah bagi musuhmu. Meskipun Daud tahu bahwa dia nanti akan diurapi menjadi raja, harusnya secara logika saudara, hitung-hitungan dan hikmat manusia, rajanya ada, saya bunuh, saya jadi raja. Enggak begitu caranya. Tuhan punya cara dan waktunya saudara. Sehingga dari kesendirian itu Daud belajar bagaimana mencari kehendak Tuhan, mencari waktunya Tuhan. Saudara, berapa waktu yang lalu kita pernah ke Israel yang terakhir? Kalau mungkin dari jemaat yang ada pergi. Goa yang Daud masuk itu namanya tempatnya En-Gedi. Kita waktu ke sana saudara, memang tour leadernya ngomong orang Indonesia itu nggak suka ke sana. Karena ya cuma padang pasir aja, batu-batu dan goa saja. Memang ada rusa gunung katanya, cuma nggak selalu keluar. Kenapa? Karena orang Indonesia itu paling nggak suka kalau kena panas. Makanya yang ke situ orang Jerman, orang Jepang, orang Amerika. Karena mereka biasanya cari terik matahari saudara. Tapi katanya kalau di balik gunung itu ada mall, pasti orang Indonesia ke situ semua. Tapi sayangnya nggak ada mall saudara. Sehingga ya sudah kita ke sana. Waktu kita jalan kerikil, tanjakan, jalan yang tidak aturan saudara. Nggak taunya ada satu terowongan kecil. Waktu kita masuk di sana, entah dari mana ada air. Ya, kalau Bapak Ibu yang waktu itu ikut, tahu. Ada air. Waktu orang duduk di sana, saudara, mereka basai mulut. Mungkin dia tidak minum, dia hanya basai mulut. Tapi mereka melihat seperti ada harapan. Di tengah-tengah saudara panasnya padang gurun, begitu melihat air, wah, mereka bisa mengucap syukur. Itulah saudara, terkadang Tuhan izinkan masalah terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga sekecil apapun kebaikan Tuhan, kita bisa mengucap syukur saudara. Sehingga waktu kita kembali dari tempat itu, kita naik di bus, lalu kita adakan sharing toh, apa yang Bapak dapat, apa yang dirasakan. Jadi ada salah satu saudara, peserta dia katakan, Pak, Tuhan menyertai kita. Luar biasa, Tuhan bawa kita selamat sampai di bus. Lalu ada yang bertanya, penyertanya di mana? Ya kita pergi pulang ya biasa, kena panas, yang ada jadi hitam katanya. Penyertaan Tuhan di mana? Saudara, itulah kita. Selalu berpikir kalau penyertaan Tuhan itu harus langsung kelihatan. Saudara, kadang yang tidak kelihatan, saya mau katakan bahwa Tuhan ada di sana. Andai kata kita waktu berjalan, itu penuh dengan kerikil, kita salah langkah saja, sepersekian detik saja, kita bisa kepleset loh. Dan memang saudara, setelah 2 hari kemudian, kalau nggak salah, kita pergi di bait Allahnya Salomo, ya. Ada seorang peserta yang terkilir, jatuh, peserta dari luar kota. Dan akhirnya harus digotong dan masuk di rumah sakit dan dia tidak bisa menikmati perjalanan pilgrim itu beberapa hari. Nah saudara, kalau kita bisa selamat, kita bisa aman-aman saja, itu bukti bahwa Tuhan sudah menyertai kita. Kita bangun pagi saja, kita tarik nafas saja, harusnya kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Saya beberapa waktu yang lalu ketemu teman saya
Saya telepon dia, yuk kita ketemuan. Dia bilang tunggu dulu, nanti malaman sedikit. Mau kemana? Mau ke rumah sakit. Mau ngapain? Buang air kecil. Loh, kok ke rumah sakit buang air kecil? Memang di rumah gak ada toilet? Dia bilang enggak, ini buang air kecilnya beda. Rupanya dia kena kencing batu Bapak Ibu. Jadi harus buang airnya di rumah sakit, pasang selang. Selama batu itu belum keluar. Nah saudara, hari ini mohon maaf, kalau kita bisa pergi ke toilet, lalu buang air kecil dan buang air besar, percayalah bahwa itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, betul? Teman kita waktu itu baru saja dioperasi, karena dia bius total saudara. Waktu dia mulai siuman, saudara, untuk mengetahui bahwa pencernaannya itu sudah mulai bangun, atau mulai sudah bisa berfungsi kembali dengan baik, apa tandanya? Bapak Ibu pasti tahu toh? Buang gas. Sehingga dia nggak usah minta yang lain. Dia cuma minta, Tuhan, kalau boleh cepet-cepet buang gas. Betul? Supaya apa? Supaya itu membuktikan pencernaannya sudah pulih kembali. Nah hari ini saudara, kalau kita mengalami persoalan dan tantangan, percayalah Tuhan ada di sana. Dan Tuhan sedang melatih kita. Makanya di dalam 1 Samuel 17, kalau kita mundur beberapa ayat, Tuhan rupanya sebelum membawa Daud di dalam satu proses, Tuhan proses terlebih dahulu. Apa? 1 Samuel 17 ayat yang ke-34 sampai dengan ke-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Saudara perhatikan. Daud saudara Tuhan persiapkan sebelum dikejar oleh Saul dan sebelum dia mengalahkan Goliat. Rupanya saudara Daud dipersiapkan Tuhan untuk mengembalakan 2-3 ekor domba. Cuma 2-3 ekor. Tetapi saudara fokusnya Tuhan bukan di sana. Fokusnya Tuhan ingin mengajar Daud, melatih mental, karakter dan etikanya saudara. Dia sedang mempersiapkan. Makanya waktu dia punya kesempatan membunuh Saul, dia tidak lakukan. Karena dia tahu karakter Tuhan. Karena dia tahu etika saudara. Ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Secara hierarki dia masih pimpinan saya. Jadi meskipun dia jahat sama saya tetap menghormati dia. Itu etika. Waktunya Tuhan saudara. Semuanya. Daud tidak mau melangkahi. Saudara, beberapa tahun yang lalu, ya, orang yang satu rumah dengan saya, dulu ya, waktu saya belum menikah dan mau masuk ke jenjang pernikahan, ya singkat cerita saudara, usaha kami ini harus pilot. Dan nama itu harus diganti ke saya. Persoalan bertubi-tubi dan masalah begitu besar. Dan singkat cerita pilot, terjadinya namanya utang piutang. Nah saudara, hari itu kita menghadapinya bersama-sama. Harus sepakat. Bagi Tuhan untuk menolong saudara itu gak sulit. Tapi kalau kita gak unity, kita gak sepakat, maka tidak akan pernah ada kekuatan. Makanya kuncinya adalah unity. 2-3 orang bersepakat memanggil namaku, aku hadir di sana. Dan kalau Tuhan hadir saudara, maka Tuhan akan bekerja. Singkat cerita saudara, tadi seperti kisah ini. Tukang utang piutang, debt collector datang. Masuk ke rumah,
Saudara, dari Aceh sampai ke Papua, modelnya datang semua. Dan saudara tahu, mereka kalau datang sekali udah kerja, mereka akan datang lagi dari perusahaan yang sama tapi orang yang sudah berbeda. Sehingga ratusan orang saya temui. Sulit saudara. Sampai satu ketika ya, yang sedikit membekas saudara, dia ambil ini rokok, ya, dia tantang saya keluar. Kamu keluar. Karena kalau kita berkelahi di dalam properti, dia kena. Ada undang-undangnya. Tapi kalau di luar properti, saudara, itu namanya terjadi perkelahian di luar. Salah benar itu masing-masing. Sehingga dia panggil kita keluar, kita tidak mau keluar, dia sentil rokok saudara. Lalu datang lagi di hari yang lain, singkat cerita juga saudara. Mana si A? Tidak Pak, kerjaan sudah pilot, kita sudah tutup, tidak bisa lagi. Oh ya udah, saya mau buat selembar kertas, tulis kasih. Karena saya pegang HP sebelah kanan saudara, dia kasih saya kertas, anggap saja ini kertas. Iya. Waktu saya mau ambil pakai tangan kiri, karena tangan kanan saya pegang handphone. Dia bilang, kamu sekolah enggak? Gak punya etika ya? Kalau terima barang itu pakai tangan kanan. Saudara, itu selalu membekas di dalam pikiran saya. Meskipun yang ngomong dalam tanda kutip musuh. Tapi kalau itu bisa mengajar kita punya etika yang baik, it doesn't matter. Yang pasti kita berubah jadi baik. Makanya setiap masalah kesulitan, jangan kita makin tinggi hati. Melalui masalah itu kita belajar etika. Oh iya Pak, saya ambil. Waktu saya mau ambil dengan tangan kanan saudara, dia lepas. Ambil. Dengan mata berkaca-kaca saya ambil saudara. Disitulah saya belajar bagaimana rendah hati. Mungkin kita tanya, bukan salah siapa? Mungkin bukan salah saya Pak. Saudara, jangan salahkan satu dengan yang lain. Masalah kalau ada di depan kita, asal kita mau menyertakan Tuhan, belajar bersama-sama, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita. Katakan amin. Makanya Daud saudara di tengah-tengah masalahnya, 400 orang yang juga punya masalah, dia harus memimpin. Daud dikejar. 400 orang itu juga dikejar. Tapi Daud karena sudah siap saudara, waktu dia hadapi beruang, dia hadapi singa saudara. Mental, karakter, dan etikanya sudah dilatih. Sehingga waktu Tuhan bawa dia dalam satu persoalan lagi, dia tahu Tuhan sedang mempersiapkan. Tuhan bawa lagi ketemu Goliat. Dan setelah dia lewati semuanya, dan Tuhan izinkan Saul akhirnya tidak ada. Dan akhirnya Daud Tuhan angkat menjadi raja. Itulah saudara dan saya hari ini. Kalau kita mau waktu mengalami kesulitan, Tuhan katakan, kecaplah, cicipilah, rasakanlah kebaikannya Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar, teguran yang kita dengar, Tuhan pakai siapapun mengajar kita, belajarlah di sana. Tuhan sedang melatih kita Bapak Ibu. Makanya yang kedua saudara Tuhan katakan, lihatlah, lihatlah. Di dalam terjemahan asli dikatakan ra'ah, yang artinya have vision. Yang dilihat mungkin bukan sekarang, tapi nanti saudara akan terlihat. Itu kebenaran. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu bukan ngawang-ngawang. Apa yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan halusinasi. Apa yang ditulis di dalam Alkitab pasti terjadi. Entah sudah terjadi, sekarang terjadi, atau nanti akan terjadi. Tapi pasti akan terjadi. Ratusan ribuan tahun menubuatkan bahwa Yesus akan datang, terjadi. Dan apa yang Yesus katakan juga terjadi.
dan nanti sorga yang dijanjikan, hidup kekal yang dijanjikan, kita belum lihat. Tapi nanti pasti kita akan lihat. Sehingga saudara, hari ini kalau Tuhan katakan lihatlah, memang hari ini kita belum lihat apa yang Tuhan sedang rancang. Makanya Tuhan katakan orang percaya itu hidup karena iman. Iman itu melihat masa depan. Iman melihat penyertaan Tuhan yang akan datang. Mungkin sekarang belum lihat, tapi nanti pasti kita akan lihat. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama dikatakan apa? Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga kalau hari ini saudara tanya, dasarnya apa Pak? Kita nanti akan lihat. Buktinya apa Pak? Kita akan lihat. Iman saudara itu loh yang menjadi bukti. Sehingga saudara, mohon maaf. Kalau kita ngomong kepada orang yang gak punya iman, orang yang mungkin imannya lagi down, sulit. Mereka selalu akan mengatakan, buktinya mana? Imanmu itu. Tapi kalau kita orang percaya saudara, kita percaya dengan iman, kita pasti menerimanya. Saudara, kita beli speaker, kita beli kulkas, kita beli TV. Karena ini barang bagus dan memang custom, saudara nggak langsung terima barang. Saudara bayar lunas, saudara dikasih kwitansi lunas. Saudara sudah terima barang? Belum. Kalau begitu dasarnya apa akan terima? Dasarnya kwitansi. Buktinya apa yang kita belum lihat ini? Buktinya kwitansi. Nanti begitu 1-2 bulan saudara, barang itu sampai di rumah, maka saudara akan lihat nyata bahwa ada. Itu pun saudara iman kita kepada Tuhan. Makanya saudara, waktu terjadi kepada Paulus, kita mundur beberapa ayat sampai akhirnya pasal 1 ayat yang ke-1 ini ditulis. Rupanya saudara di ayat 32-nya, Ibrani 10 ayat 32, apa yang dialami oleh Paulus dan kawan-kawan. Mereka juga mengalami masa sukar. Mereka orang-orang percaya. Ingatlah, Ibrani 10 ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, artinya menjadi percaya, kamu banyak menderita. Siapa bilang orang yang sudah percaya gak bisa menderita? Oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan atau cercaan dan penderitaan, dipermalukan, diejek sama orang, dijadikan tontonan saudara. Gak apa-apa, asal saudara ada di posisi yang benar, bersama dengan Tuhan, itu yang penting. Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan, mereka yang diperlakukan sedemikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Daud urusin 400 orang gak sepatutnya. Gak harus juga. Tapi karena dia mau menderita bagi orang-orang itu. Dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Gak gampang. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, imanmu kepada Tuhan, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa? Yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan datang tanpa menaguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh apa? Iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara jangan mundur. Tuhan katakan sedikit lagi, sebentar lagi. Pak, kapan sedikit? Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Matematikanya Tuhan bukan matematikanya kita. Yang kita ada adalah iman. Makanya saudara, iman yang menjadi bukti
iman yang jadi mendasar tidak bisa dipisahkan dengan firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang bisa tetap membuat kita berjalan, tekun, setia, percaya, berharap, mengandalkan Tuhan, kuat. Tetap di dalam jalurnya Tuhan, tetap hidup dalam kebenaran. Meskipun gak bisa sempurna, tentu gak bisa sempurna. Tapi tetap di dalam jalan Tuhan, maka saudara, tanpa kita sadari nanti barulah pada akhirnya kita bisa melihat kebaikan Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kenapa sih saudara harus datang jauh-jauh ke worship night? Kenapa sih saudara harus dengan tekun setiap minggu harus datang ke gereja, ikut sekali 2 kali ibadah? Kenapa sih kita tetap harus ikut komsel? Kenapa kita harus tetap baca firman, dengar firman? Bukan untuk orang lain Bapak Ibu. Untuk kita dengan Tuhan. Tuhan memberikan, meneguhkan iman kita. Hari ini saudara, iman itu bukan bicara kuantitas. Iman itu bicara kualitas kita dengan Tuhan. Saudara, saya kasih tahu ya, banyak orang tuh ya datang ibadah, memang kita perlu rame. Rame itu ada proses yang Pak Fengki ngomong. Rame itu ya saling menguatkan, betul juga. Tapi saya mau kasih tahu. Andai kata kita ada 1.000 jemaat di tempat ini. Kalau saudara total memang ada 5.000 best di seluruh Indonesia. Andai kata di jemaat di Jakarta 400. Saudara punya masalah. Saya mau tanya, yang 399 bisa nolong saudara? 1-2 mungkin bisa, tapi bisa nolong lama? Tidak bisa. Saudara dengan Tuhan. Kalau hari ini saudara berjemaat di 2.000 orang, saudara punya masalah. Sakit, mohon maaf ya, berat, cancer, tumor, sakit apa lagi? Ekonomi. Saya mau tanya, yang 999 peduli sama kita? Mungkin secara mulut peduli. Tapi yang menjalani siapa? Kita. Sehingga saudara, hubungan kita dengan Tuhan, mau 3 orang, 4 orang, 1.000 orang, 400 orang, boleh saja. Tapi yang menjalani kita bersama dengan Tuhan. Sehingga hubungan kita, iman kita itu dengan Tuhan. Makanya fokus kita adalah ke firman Tuhan dan pribadinya. Bukan apa kata orang di luar sana. Orang boleh ngomong A, B, C, dan D. Tapi apa kata Tuhan, apa visi Tuhan, apa firman Tuhan kepada kita. Itu yang akan membawa kita berjalan. Makanya kenapa kita harus terus beribadah. Itulah supaya kita punya hubungan dan iman kita makin diteguhkan. Berapa waktu yang lalu saya ke Kupang saudara. Kita masuk di satu kafe, kita 3 orang, kafe kopi ya. Dan ini ruangan dalam ini yang AC, non smoking. Yang luar ini terbuka smoking. Kita masuk yang di dalam. Kafenya ini gak terlalu besar. Mungkin muat 20-25 orang. Dan memang sudah full kita duduk ada 1 meja 3 orang. Saudara, menariknya begini. Karena itu ruangan bukan didesain untuk kedap suara. Tembok semua, kaca semua. Jadi orang ngomong sedikit tuh berisik di kuping. Mantul sana, mantul sini. Dan orang satu ngomong karena gak mau kalah, mau didengar orang ngomongnya makin keras. Itu kayak di pasar. Sama termasuk kayak kita juga ngomong keras. Tapi saudara, waktu saya ngomong gitu, di situ Tuhan ngajar. Orang boleh keras ngomong, tapi saya fokus dengan teman saya yang 2. Dia ngomong apa saya dengar. Meskipun di sebelah saya dan depan saya, itu lebih keras suaranya. Di situ Tuhan ngajar. Dunia boleh ngomong apa aja, keras suaranya, ngomong tentang kita. Tapi kalau kita fokus dengan firman, kita fokus dengan visi Tuhan, maka itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Katakan amin. Nah itu namanya kita melihat, beri kemuliaan untuk Tuhan. Yang ketiga saudara, semoga itu bukan tepukan untuk sudah waktunya Pak. Iya, tapi saya akan tutup dengan poin ketiga saudara. Betapa baiknya Tuhan. Bukan sekedar baik. Karena apa yang kita hitung, apa yang kita rencanakan itu pasti baik.
Tapi kalau betapa baiknya, artinya saudara di luar hitungan kita, di luar rencana kita. Yang bahkan kita nggak pernah pikir, yang nggak pernah kita lihat saudara, itu yang Tuhan sediakan. Makanya kata lihat tadi itu bukan kita lihat secara mata jasmani kita melihat, tapi Tuhan sudah memberikan visi kepada kita. Betapa baiknya. Artinya kalau Tuhan buat sesuatu saudara yang baik kepada kita, itu lebih dari apa yang kita rencanakan. Yang nanti kita bisa tiba-tiba katakan, oh Tuhan luar biasa. Kemarin saya doanya begini, rupanya Tuhan jawabnya mungkin mundur, tapi ini yang terbaik. Di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa Pak maksudnya? Yang gak pernah terpikir, yang gak pernah dilihat, yang gak pernah didengar. Gak usah jauh-jauh saudara, kita maju aja beberapa ayat supaya kita gak multi tafsir dan kita gak sembarangan tafsir. Apa maksudnya Tuhan? Di ayat yang ke-13 sampai dengan ke-15. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Bukan cara manusia, bukan hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah satu kebodohan dan tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai oleh secara rohani. Iman, firman Allah, waktu kita baca, khotbah yang kita dengar, hati mungkin berkata bodoh, gak mungkin. Tapi kalau itu datang dari Tuhan saudara, makanya cara untuk melihat ini tidak ada cara lain. Iman mata rohani harus terbuka. Makanya dikatakan apa yang tidak terpikir, apa yang tidak terlihat, apa yang tidak terdengar, itu maksudnya sifat-sifat rohani yang harus kita cari. Waktu kita cari, baru kita bisa lihat, baru kita bisa dengar, baru kita bisa mikir. Selama kalau kita belum menemukan, maka kita gak akan bisa mikir, kita gak akan bisa dengar, kita gak akan bisa lihat. Itu paradoks di dalam Alkitab Bapak Ibu. Saudara, saya tutup saja dengan satu kesaksian. Seorang pasangan, waktu kita ngadakan Zoom di Kanada atau di San Francisco, saya lupa. Base ada di tempat itu saudara. Kita lakukan setiap minggu. Ibadah secara online di satu rumah. Mereka kumpul. Ada juga yang online gabungan. Ada seorang suami istri bersaksi. Pak, saya mau bersaksi tentang kebaikannya Tuhan. Yang saya sadari setelah sekian hampir 10 tahun baru saya sadari. Bayangin. Untuk menemukan betapa baiknya Tuhan hampir 10 tahun. Dia katakan begini, Pak, waktu saya di Indonesia, saya juga bukan orang yang neko-neko. Melayani, saya juga tulus gak sembarangan. Tapi saya sejak menikah, Tuhan belum kasih saya anak. 7-8 tahun saya bergumul berdoa. Dicek ke dokter, laki dan perempuan saudara, tidak ada masalah. Semua fine-fine aja. Tapi kenapa? Saudara, dia tetap melayani dia terus, tapi dia simpan sesuatu. Sampai pada akhirnya dia harus tetap menjalani hidup itu. Sampai akhirnya dia pindah ke Amerika. Sampai di Amerika waktu dia sudah settle menemukan pekerjaan setelah beberapa tahun. 1-2 tahun, artinya hampir 10 tahun total. Baru Tuhan kasih anak. Saudara, waktu dia punya anak, waktu dia sudah sekolahkan 2 atau 3 saya lupa anaknya. Ada yang dapat beasiswa, ada yang luar biasa saudara. Dan sekarang sudah besar-besar. Dia baru menyadari pada waktu itu. Andai kata Pak, saya punya anak di Indonesia waktu itu.
Jangan pernah berpikir saya bisa ke Amerika, saya tinggal di Amerika, dan sekarang anak saya menjamin saya karena dia citizen dan dia tinggal di Amerika. Jangan berpikir, karena kami juga bukan orang yang punya berlebihan. Tapi dengan kejadian ini, saya bisa tinggal di luar dan sekolah di luar. Saya tidak bicara saudara Amerika itu lebih baik di Indonesia, tidak. Dimanapun sama. Tapi yang saya mau katakan adalah, saudara, Tuhan lebih tahu masa depan kita. Tuhan lebih tahu yang terbaik untuk kita. Makanya dikatakan betapa baiknya Tuhan. Setelah apa? Setelah kita bisa mengecap, setelah kita bisa melihat, maka saudara pada akhirnya akan katakan, betapa baiknya Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pergumulan tantangan yang Tuhan izinkan, pastilah sudah Tuhan pilih. Tuhan tentukan, sehingga bagi kita orang percaya, jangan pernah takut, tetap berharap kepada Tuhan. Punyalah iman, karena Tuhan katakan, orang benar hidup karena iman. Karena iman itu bicara ke depan, iman itu bicara masa depan. Dan saudara dan saya tidak bisa dipisahkan dengan firman Allah. Siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa menyertai kita? Bukan orang sekitar kita, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sehingga bukan bicara kuantitas, tapi bicara kualitas kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, jikalau engkau berdoa, 2 dan 3 sepakat, tidak perlu 200 orang, 300 orang, tapi cukup 2 dan 3 orang berdoa menyebut nama Tuhan, maka aku hadir di sana. Terima kasih Tuhan. Kami dipuaskan memuji menyembah Engkau Tuhan. Roh kami dibakar kembali Bapa. Kami mengerti Tuhan maksud kehadiran kami di tempat ini Tuhan. Saling menguatkan Bapa. Sehingga setiap kami juga Bapa diajarkan bagaimana kami mengecap kebaikan itu Bapa. Amin. Yang kami tahu Tuhan Yesus tolong kami semuanya Bapa. Amin. Agar kami dapat mengecapnya Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan. Roh kami Bapa, Kau bajak Tuhan Yesus. Roh Kudus memberikan Bapa kekuatan pada setiap roh kami Bapa. Sehingga kami dapat mengecap semuanya itu Tuhan. Kami mempunyai satu kepekaan Bapa. Bukan hanya biasa-biasa saja. Kami melakukan ibadah kepada Engkau, berbakti kepada Engkau Tuhan. Satu yang luar biasa Tuhan. Kami mengecapnya Bapa. Kami merasakan secara dengan intisari semua kebaikan-Mu itu Bapa. Yes. Haleluya. Berkati hamba-Mu, Pastor Henry Tuhan. Amin. Segala pelayanannya, keluarganya, Bapa kesehatan dia Kau berkati Tuhan. Demikian juga setiap kami Bapa malam hari ini hadir semuanya Bapa. Biar kami adalah orang-orang yang dapat mengecap semuanya itu Bapa. Sehingga kami dapat melihat dengan mata rohani kami Bapa. Dibukakan setiap mata rohani kami Tuhan. Sehingga kami dapat bersaksi kepada dunia ini. Tuhan baik. Amin. Tuhan Kau baik Bapa. Amin. You are good Lord. You are good Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa syafaat. Bapa kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya. Bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk kami yang mengembalakannya. Gereja Best Peak Blessing in Spirit Church. Bapa, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Karena Tuhan Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Amin. Amin. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan kerelaan hati jemaat.
Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Dalam Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Amin. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya. Untuk menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga. Kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia ini. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Janji-Mu Tuhan, Kau sediakan bukti kesetiaan-Mu di dalam hidupku. Dari hal kecil sampai terbesar, Tuhan selalu tepat waktu memperhatikanku. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan buat penyediaan Tuhan yang ajaib. Boleh yang wanita saja. Yang wanita angkat suara, katakan.